biasa bersama dengan bulan suci Ramadan, akan tetapi terlebih dahulu dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, suatu kesyukuran Bapak Ibu, kita masih diberikan umur yang panjang, kita masih diberikan kesehatan, begitu pula kesempatan. Banyak saudara-saudara kita di luar memiliki kesehatan tapi tidak ada kesempatan. Tadi Bapak Ibu saya terlambat sedikit, ya kebetulan teman-teman kita di luar sana di jalan ramai, agak macet. Mereka itu memiliki kesempatan atau memiliki kesehatan tapi tidak ada kesempatan untuk sholat seperti kita. Maka kita ini adalah pilihan Allah. Saya terjebak macet, ya macet di belakang atau di luar. Ya, alhamdulillah saudara-saudara kita sehat, tapi tidak ada kesempatan. Jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya Bapak Ibu kalau ceramah berbeda kalau berjemaah. Kalau ceramah memang saya biasa selalu di luar mimbar, saya suka agak di bawah. Ya, kalau mimbarnya tinggi begini, ya anak-anak di bawah mengatakan teman kita lagi ceramah. Ya, kejadian saya agak kecil. Ya, jadi makanya saya di luar. Jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biasanya kalau saya ceramah, anak-anak di bawah itu diam, karena dia temannya lagi ceramah. Jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah judul singkat dari ceramah tarawih kita di malam hari ini adalah hakikat doa. Hakikat doa. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an? Ba'da'u billahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa-doa. Ya, Allah tidak pernah melingkari janjinya Bapak Ibu. Berbeda kalau caleg anggota dewan berjanji, kemungkinan dia berjanji tahun ini habis periodenya belum ditepati. Tapi kalau Allah itu sudah pasti. Kalau Allah berjanji, dia akan menepati janjinya. Tapi terkadang kita sebagai hamba tidak memiliki kesabaran. Apa yang kita minta hari ini seakan-akan kita ingin terkabulkan besok sore atau besok hari. Padahal Allah lebih tahu yang terbaik buat kita. Mungkin ada doa-doa kita yang memang sebenarnya Allah sudah ijabah, tapi belum tepat pada waktu itu. Maka Allah akan memberikan kita jawaban sesuai tepat pada waktu. Ya, jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi-nabi terdahulu Bapak Ibu, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat. Nabi-nabi adalah orang-orang terdekatnya atau hamba-hamba terdekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak ada nabi, tidak ada satupun nabi yang berdoa di hari ini besok hari dikabulkan. Mereka itu nyata-nyata orang saleh, nyata-nyata orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat bagaimana nabi-nabi terdahulu. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia berdoa, apa doa Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya Allah, jadikan lembah ini sebagai pusat peribadatan umat Islam. Apa itu? Apakah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seketika? Tidak. Nanti doa Nabi Ibrahim dikabulkan setelah Nabi Ibrahim meninggal. Coba kita bayangkan berapa lamanya baru Allah mengabulkan doanya, karena baru pada saat itu tepat untuk ditunaikan doa-doanya. Apalagi kita yang banyak melakukan dosa kecil maupun dosa besar. Jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria, apa kata Nabi Zakaria? Rabbi inni wa anal ardu minni wasta'ala ra'su syai'an wa lam yakun bi du'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, apa kata Zakaria? Nabi Zakaria, rambutku ini telah memutih. Walau yakun bi du'aika rabbi syaqiyya. Akhir tetapi doa-doaku belum dikabulkan. Apa doa-doa apa
Apa doa Nabi Zakaria? Meminta keturunan. Minta keturunan yang ada, yang bisa mewarisi setelah Nabi Zakaria meninggal. Ternyata Nabi Zakaria berdoa hajat sampai memukir rambutnya belum dikabulkan doanya. Maka tibalah saatnya kalau kita manusia biasa, kita sudah putus asa. Artinya apa? Sudah tidak ada lagi harapan ada anak. Tidak ada lagi harapan ada anak. Tiba-tiba ada ayat lain yang mengatakan inna nubasyyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Maka di ayat lain Allah memberikan berita gembira bahwa wahai Zakaria, saya akan memberikan kamu anak namanya Yahya. Maka ketika Nabi Zakaria mendapatkan bisikan akan mendapatkan anak yang namanya Yahya, dia berikan berita gembira kepada suami istrinya, kepada istrinya, bahwa kita akan dikaruniai anak. Apa kata istrinya? Bagaimana ya Zakaria kita bisa punya anak? Saya ini adalah orang yang mandul, tidak bisa melahirkan. Kemudian kamu sudah tua. Ternyata betul. Istrinya Nabi Zakaria yang diagnosa atau yang diyakini Nabi Zakaria mandul, bahkan dia mengatakan, apa doanya itu, apa ayatnya? Anna yakunu li fulanin wa kanat imraati akhirah. Bagaimana ya Allah saya bisa mendapatkan seorang keturunan, padahal istriku adalah mandul. Tapi tidak lama kemudian ternyata istrinya hamil. Artinya apa? Bahwa kita sebagai umat Islam jangan pernah putus asa berdoa. Nabi Zakaria berapa puluh tahun berdoa baru dikaruniai anak. Berapa puluh tahun setelah pernikahannya baru dikaruniai anak. Sekarang di akhir zaman ini banyak orang belum menikah sudah punya anak. Nah, ini jadi masalah. Ya, mereka tidak berdoa ingin punya anak, belum menikah punya anak. Nabi Zakaria berdoa setiap tahun, setiap saat ternyata doa-doanya lambat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hakikat doa? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam. Dan orang-orang yang menyombongkan dirinya terhadapku, maka dia akan masuk neraka dalam keadaan hina. Apa yang dimaksud oleh Allah orang sombong? Yang tidak mau berdoa. Jadi kalau ada di antara kita memiliki hajat, memiliki kebutuhan, banyak kebutuhannya tapi tidak mau berdoa, maka Allah mengistilahkan adalah orang sombong. Karena kita ini Bapak Ibu adalah orang yang sangat lemah. Kita sangat lemah. Tidak ada yang kita mampu kerjakan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Kemudian selanjutnya hakikat doa, sebenarnya doa itu adalah ibadah. Kalau kita sudah berdoa berarti kita sudah menunaikan ibadah kita. Itu kalau kita berdoa doa kita dikabulkan atau tidak, kewajiban kita sudah selesai atau tugas kita sudah selesai. Karena Allah mengatakan udah itu bentuknya perintah. Kapan kita diperintahkan dan dilakukan berarti kita sudah menunaikan ibadah kita. Jangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu diketahui Bapak Ibu, mungkin kita setiap saat berdoa tapi ternyata ada penghalang doa. Inilah yang perlu kita tinggalkan. Ini yang perlu kita cari, apa yang menjadi penyebab penghalang doa. Yang pertama, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, "Anna yustajabu du'a'ukum malbasukum haram wa mashrabukum haram." Bagaimana kami bisa menerima doa-doamu? Pakaianmu yang kamu pakai hasil daripada haram, makanan yang kamu makan makanan haram, minuman yang kamu minum minuman haram. Maka Allah mengatakan anna yustajabu du'a'ukum. Bagaimana kamu bisa menerima doa-doamu sedangkan kamu melanggar syariatku? Jadi itu salah satu penghalang daripada doa-doa kita. Jamaah tadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama namanya Al-Hakim. Dia adalah ulama besar yang hidup di zamannya, yang kemudian dia mengangkat atau bertapa
dari Irak ke negeri Syam atau di Damaskus, yang kemudian ternyata dia singgah di pasar, kemudian dia beli kurma 1 kilo, ternyata penjual kurma ini ada kurmanya jatuh 1 biji. Kurma yang 1 biji ini diambil, kemudian ditambahkan ke dalam kurma yang dibelinya tadi 1 kilo. Ya setelah dimakan, kemudian Al-Hakim ini selalu berdoa siang malam. Tiba-tiba ia mendengarkan bisikan, wahai Hakim, kamu telah melakukan suatu perbuatan dosa. Kamu mengambil 1 kurma dan penjual kurma tanpa izin, maka selama 40 hari doa tidak akan dikabulkan. Jemaah kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 kurma Bapak Ibu, 1 kurma, apalagi kalau 1 kaplin tanah, apalagi kalau kita menipu orang, apalagi kalau kita korupsi orang, apalagi kalau kita mencuri. Bagaimana bisa doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Besar sekali pahalanya. Jangan tadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, ketika kita mencari rezeki, cari yang halal, karena yang halal itu penuh berkah. Apa yang dimaksud dengan penuh berkah? Kita memakan hasil rezeki kita itu, kita sehat, kita bisa beribadah, anak-anak kita bisa sukses, itu namanya keberkahan. Tapi kalau kita mendapatkan harta dengan cara yang haram, kita sakit-sakitan, kita banyak ujian, banyak yang Allah ambil tanpa kita sadari. Karena kenapa? Kita mendapatkan harta benda dengan cara yang haram. Na'udzubillah. Jangan tadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, penghalang diterimanya atau penghalang dikabulkannya doa kita. Yang kedua adalah memutuskan tali silaturahmi. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang senantiasa menyambung tali silaturahminya, umurnya dipanjangkan, rezekinya dilancarkan, dan akan diberikan keberkahan dalam hidupnya. Tapi kalau kita memutuskan tali silaturahmi, yang pertama Allah akan hilangkan, maka Allah akan menutup pintu-pintu rezeki kita, Allah akan memindahkan umur kita, kemudian Allah tidak akan mengabulkan doa-doa kita. Jemaah tadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang banyak sekali kasus, bahkan sesama bapak ibu, suami istri, anak dan orang tua memutuskan tali silaturahmi. Bagaimana bisa dikabulkan doa-doanya padahal mereka melanggar aturan atau syariat? Jemaah tadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang menjadi penghalang dikabulkannya doa? Melakukan atau sering-sering melakukan perbuatan dosa-dosa, menzalimi orang lain. Menzalimi orang lain Bapak Ibu. Bagaimana contoh menzalimi orang lain? Misalnya akan yang diamanahkan di antara kita, yang diberikan amanah sebagai pemimpin, tapi dia tidak memberikan hak masyarakat atau rakyatnya, maka dia telah menzalimi masyarakat atau rakyatnya. Maka jangan mengharapkan doa-doa kita akan terkabulkan. Jangan tadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sudah membahas hakikat doa, kemudian syarat diterimanya doa atau permohonan doa. Sekarang kita bagaimana supaya doa-doa kita dikabulkan. Ketika kita berdoa, Bapak Ibu, dan saya terkadang anak kita menjadi orang yang tidak baik, apalagi kalau kita doakan yang kurang baik. Maka kita selalu harus mendoakan anak-anak kita yang terbaik. Yang jarang kita dengar Bapak Ibu, yang jarang kita dengar doa itu, doanya istri terhadap suami. Ya Allah, mudah-mudahan selepas puasa ini suami menikah lagi. Belum pernah saya dengar. Ya, bahwa ada istri yang mendoakan suaminya menikah lagi selepas bulan puasa. Yang banyak adalah mudah-mudahan anaknya sukses. Ya, terletak kalau di sini. Ya, padahal Bapak Ibu, ya doa istri, doa ibu terhadap anaknya itu luar biasa. Tapi lebih luar biasa lagi kalau istri mendoakan suaminya. Ya, itu tadi, mudah-mudahan suamiku bisa naik jabatannya, mudah-mudahan suamiku dilancarkan rezekinya. Ya, kalau kita berdoa mudah-mudahan suamiku menikah lagi, kalau betul-betul menikah, maka istri akan dibukakan 8 pintu surga. Tapi itu susah. Yang susah itu. Ya susah sekali ada istri yang mendoakan suaminya menikah lagi, maka selingkuh saja stres. Jemaah tadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bapak-bapak yang berdoa perjelas, ya Allah, kabulkan doaku. Istri pertamaku hamil lagi belum ada waktu. Istri kedua aku masih menyusui. Istri ketiga aku juga masih putus susu. Belum banyak istrinya. Partai baiklah. Ya, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, kerjakan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan kita. Jemaah tarbiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak muda berdoa, ya Allah. Ya Allah, kabulkan doaku. Apa salahnya anak muda? Pacarku hamil, tak ada benar Tuhan itu. Makanya jangan pacaran anak muda ya. Anak muda jangan pacaran. Ya, makanya tidak ada pacaran dalam Islam. Karena pacaran itu melanggar syariat. Pacaran itu mendekati zina. Baik orang tua, baik anak muda maupun orang tua. Karena di akhir zaman ini kita tidak bisa memilih. Karena fitnah yang paling besar bagi laki-laki, baik anak muda maupun orang tua adalah perempuan yang menjadi fitnah terbesar kita di akhir zaman. Ya, makanya dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anak panah iblis yang tidak pernah meleset adalah perempuan terhadap laki-laki. Siapa? Selama laki-laki itu maksud laki-laki normal. Kenapa? Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i. Allah menghiasi laki-laki dengan ketertarikan kepada lawan jenis. Selama kita masih laki-laki normal, maka sudah pasti ada ketertarikan kepada lawan jenis. Oleh sebab itu, tidak ada perbedaan antara anak muda atau orang tua terkait dengan masalah godaan perempuan di akhir zaman. Makanya jangan heran Bapak Ibu, ada orang tua umurnya sudah 70 tahun, dia menikah lagi dengan ABG. Kenapa? Karena ada ketertarikan dengan lawan jenis. Ya, tidak ada atau tidak bisa dibedakan antara anak muda dan orang tua. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya doa kita bisa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat syarat yang kembali bahwa ada beberapa penghalang doa-doa kita sering makan makanan yang diharamkan, minuman yang diharamkan, atau kita mendapatkan dengan cara yang halal, atau kita memutuskan tali silaturahmi kita, atau kita menzalimi orang lain, maka sudah pasti doa-doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam cara bersikap kita di malam hari ini, dan doa-doa kita bisa dijawab dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa memenuhi harapan kita apa yang kita minta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.